Ya, Shalom semuanya, haleluya. Menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, di dalam Zoom, ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan di rumah kita masing-masing buat Tuhan Yesus yang luar biasa, haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, selama-lamanya kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya berlimpah kasih setia-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, kita baik, sungguh baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Hey. Haleluya. Mari katakan percaya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, yeah. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, ya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh angkat ibu jari kita. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Yuk sama-sama sukacita, yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh lambaikan tangan, come on. Tuhan Yesus baik, wow. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Dia sungguh baik, Tuhan Yesus baik, hey. Sungguh amat baik,
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik saudara. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lagi ya, ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selamanya, oh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus saudara, katakan yes. Tuhan Yesus baik. Yuk di rumah-rumah katakan, come on. Sungguh. Kalau ada samping kanan kiri istrimu, anak-anakmu, kasih tahu, senyum. Kalau di belakangmu ada, kasih tahu, Tuhan Yesus memang Dia baik, Dia sungguh baik. Boleh menari, yuk sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, oh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Sorak-sorai saudara, Dia Tuhan yang baik, come on. Jesus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmatinya ya Tuhan, segala kebaikan-Mu yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Tiada terhitung kebaikan-Mu bagi kami. Kau selalu ada di depan kami, Kau selalu ada menolong kami ya Tuhan. Oh, kami bawa penyembahan kami bawa pujian kami ya Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari mulai bawa penyembahan pujian kita di rumah-rumah dimanapun berada. Angkat suara kita, katakan Tuhan Yesus Kau baik selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Oh. Yesus Tuhan. Oh rabaya shandara la barala la kadala barala barala. Engkau tempat kami berharap Tuhan, Engkau tempat kami bernaung ya Tuhan. Jesus, Jesus.
Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Ya Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Engkau tempat kami berharap Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah Kaulah ya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Oh, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud. Mari sembah Tuhan, Kau segalanya, Kau yang kami sembah selamanya. Kau tempat kami berharap Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terus bawa penyembahan kita Bapak Ibu, Dia disenangkan dengan nyanyian kita. Haleluya. Kau tempatku berharap, tiada nama lain selain Yesus. Haleluya. Ya, mari mengalir ya Tuhan, mari mengalir kasih-Mu ya Abah. Haleluya Jesus. Wow Tuhan, wow, wow Tuhan.
rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Tuhan Yesus, hatiku rindu menyenangkanmu. Sebab inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami berikan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang kudus, yang terbaik di hadapan-Mu, yaitu seluruh kehidupan kami. Segala apa yang kami boleh alami, biarlah itu jadi dupa yang harum ya Tuhan, Engkau dengar. Biarlah itu menjadi kesaksian menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu, apapun keadaan kita, mari persembahkan hidup kita. Persembahkan hidup kita bagi Tuhan, sebab Dia benteng kehidupan. Kepadanya kita berharap selama-lamanya. Oh Tuhan, mari bersama-sama kita boleh mengangkat tangan, kita boleh sekali lagi menyanyikan pujian ini. Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Oh, hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah Kaulah ya Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yes, hati kami rindu ya Tuhan, hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah Kaulah Raja Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembahlah, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya la la la. Jesus, Kau yang terbaik, Kau yang termanis bagi jiwaku. Haleluya. Betapa disukai Engkau ya Tuhan dengan puji-pujian kami. Betapa disukakannya Engkau ya Tuhan dengan penyembahan kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami ada di tempat ini jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang disenangkan dalam penyembahan kami. Engkau yang disenangkan Tuhan dengan pujian kami. Jesus, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, You're my God, You're altogether lovely, altogether worthy, wonderful. Here I am, Lord.
altogether worthy. Here I am, Jesus. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Here I am, Lord. Come on. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am. Tuhan Yesus. Kami di sini menyembah-menyembah-Mu Tuhan. Here I am, Lord. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all. Boleh musik saja, mainkan pujian ini. Bapak Ibu bebas menyembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kaya layak dipuji, disembah. Here I am, Lord. Here I am, Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. Kau disukakan dengan pujian kami, ya Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, Jesus. Sebab di dalam hadirat-Mu ada jawaban. Kau menuntun umat-Mu, ya Tuhan, untuk mengalami lebih lagi kebaikan-Mu. Oh, untuk mengalami lebih lagi kebaikan-Mu. Wow. Hanya nikmati Tuhan Yesus di rumah-rumah masing-masing. Biar hadiratnya melawat setiap kita, saudara. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
berjalanlah mari dengan lembut katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak beserta, ini kami ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, nyatakan ya Tuhan, oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, oh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan ya Tuhan, sama-sama nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari pimpin umat-Mu ya Tuhan. Haleluya Jesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, oh jadilah kehendak seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sama-sama kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja
bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah seluruh bumi Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama, kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan, orang-orang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik ya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau terus tuntun kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tidak kami ambil sedikit pun ya Tuhan, sebab motivasi kami hanya menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang terus memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Engkau jamah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, kami teringat Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk nanti pemilihan kepemimpinan di bangsa ini. Kami minta Tuhan, mari pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang mengerti isi hati Tuhan. Engkau sungguh Tuhan percayakan untuk bangsa ini. Mari Indonesia ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa di Indonesia. Gereja-gereja-Mu banyak berdoa, banyak memuji, banyak menyembah. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu sehingga bangsa ini Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagi setiap kami. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami juga rindu untuk dituntun oleh firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah hadir akan memberkati setiap kami. Kami siapkan hati, kami siapkan pribadi kami untuk kami boleh dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Katakan amin. Saya mempersilakan hambanya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Malam ini saya ingin membagikan satu pengalaman pribadi yang saya percaya juga kita semua sedang mengalami. Sekarang ini saya sedang dalam masa penantian. Penantian apa? Penantian dari janji Tuhan. Saya sampai sejauh hari ini saya melihat banyak sekali janji-janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepatin. Semuanya ditepatin, saudara. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ketika di dalam masa menantikan janji Tuhan, masih juga walaupun saya melihat janji Tuhan ditepati di masa-masa yang lalu, tetap tidak bisa menghindarkan, tetap tidak bisa menyangkal bahwa pengalaman-pengalaman itu seperti keraguan, mulai bimbang, mulai down, mulai kembali meragukan apakah mungkin janji Tuhan akan terjadi, melihat fakta yang ada kok lebih sulit daripada apa yang Tuhan janjikan. Tidak bisa disangkal bahwa sebagai manusia yang normal saya masih mengalami proses itu, saudara. Tetapi beberapa waktu terakhir ini Tuhan mengingatkan kembali, Tuhan selalu punya cara untuk menguatkan saya secara pribadi. Saya sekitar 3 minggu yang lalu, seseorang dari Melbourne menghubungin saya. Inti ceritanya bahwa dia itu berjuang untuk mendapatkan permanent resident di Australia. Tetapi
melalui serangkaian ujian, serangkaian tes bahasa Inggris, dia gagal di poin itu. Karena kalau poin itu gagal, maka secara peraturan tidak bisa, saudara. Jadi poin yang cukup penting, namanya istilahnya itu begini, kamu minta untuk bisa tinggal di Australia, kamu minta untuk menjadi permanent resident di Australia, tetapi kamu tidak bisa bahasa Inggris. Dan dia di Indonesia lulusan, istilahnya lulusan SMA aja. Jadi dia berjuang untuk mendapatkan bisa goal dengan bahasa Inggris IELTS, tetapi saudara, yang diminta dari tes IELTS itu adalah nilai 6, harus bisa sampai nilai 6. Dan dia selalu setiap kali ujian IELTS nilainya adalah 5, jadi nggak pernah nyampe. Sampai akhirnya dia sudah melewati tes itu 37 kali. Wah, itu kalau dihitung duit berapa Bapak Ibu, satu kali tes itu sekitar $3.300.000. Nah, Anda kali aja 37 kali berapa duit sudah keluar. Dan pada waktu beberapa minggu yang lalu ketika dia menelpon saya, dia betul-betul dalam kondisi puncak, yang artinya dia betul-betul meragukan Tuhan, dia betul-betul kecewa dengan Tuhan, dia bahkan sampai mengancam kalau nggak dapat permanen residen, dia betul-betul nggak mau balik ke Tuhan, dia nggak mau ke gereja. Jadi sampai pada posisi itu. Singkat cerita, Bapak Ibu, kami berdoa bersama, kami ngobrol, saya berbicara tentang firman ke dia, dan ajaibnya beberapa hari kemudian, sesuatu mujizat terjadi Bapak Ibu, Inggrisnya tetap 5. Tetapi yang luar biasa, ajaib bahkan sampai lawyer yang mengurus dia punya dokumen, itu sampai heran dan geleng kepala, karena walaupun Inggrisnya jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan, tetapi pada akhirnya dia dikasih, dia dapat, dia goal permanent resident. Yang saya mau katakan sama Bapak Ibu bahwa saya melihat dari cerita itu ternyata Tuhan mengingatkan kembali bahwa adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, semua yang Tuhan janjikan, dari semua yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua digenapin. Amin Bapak Ibu, yang setuju dan sepakat katakan amin. Saya percaya kok semua teman-teman yang hadir di BD Raja Wali malam ini sedang memegang janji Tuhan. Mungkin janji soal kesembuhan, mungkin janji soal berkat materi, mungkin janji soal rumah tangga, mungkin janji soal anak, mungkin janji soal keturunan, apapun. Saya mau ajak Bapak Ibu sepakat. Dari semua yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Amin. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana perjalanan sebuah perjanji. Bagaimana sebuah janji Tuhan itu harus melewati sebuah perjalanan. Di dalam Yesaya pasal 55, kita tidak perlu buka Bapak Ibu, tetapi Yesaya 55 ayat 11 itu menuliskan begini, janji Tuhan itu dari satu titik janji Tuhan, firman Tuhan, tidak ada yang akan gagal, semua akan digenapi, semua akan ditepati. Tetapi kalau kita membaca dalam kitab Yesaya, kita akan tahu bahwa janji Tuhan itu seperti Tuhan bilang di dalam Yesaya 55, seperti hujan yang turun dari langit ke bumi tidak akan kembali lagi ke langit. Berarti artinya dari hujan yang turun pasti akan terjadi. Amin. Janji Tuhan pasti akan terjadi. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi kita harus lihat, Tuhan mengumpamakan bahwa seperti air hujan yang turun dari langit, lalu jatuh ke bumi, lalu mengalir di tanah, lalu mengairi tanaman-tanaman, lalu tanaman itu tumbuh menjadi tunas, menjadi bunga, lalu kemudian akhirnya menjadi buah, dan kemudian menjadi berkali-kali lipat, dan kita menikmatinya. Berarti ada sebuah perjalanan, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika Tuhan memberikan janji, aku akan memberkati anakmu, aku akan membawa anakmu misalnya sekolah ke luar negeri, aku akan memberikan pekerjaan yang bagus untuk anak-anak, aku akan memberikan kesembuhan dan sebagainya. Apapun yang Tuhan yang janjikan pada saudara, harus melewati satu
rute perjalanan. Kalau kita lihat dari Yesaya 55, rute perjalanannya harus melewati mengalir dulu di tanah, kemudian diambil oleh tanaman, kemudian tanaman butuh waktu untuk bertumbuh menjadi tunas, dari tunas menjadi bunga, kemudian menjadi buah, itu butuh waktu semua. Berapa lama waktunya? Setiap tanaman berbeda-beda. Ada yang 3 bulan sudah berbuah, ada yang 3 tahun baru berbuah, bahkan ada yang 10 tahun baru berbuah, betul ya? Nah, seperti itulah perjalanan dari sebuah janji Tuhan. Bagi saudara yang sedang menunggu janji Tuhan, saya berdoa, kita akan lihat sama-sama tentang perjalanan janji Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Kalau saudara melihat perjalanan dari visi atau janji Tuhan, kita akan bisa melihat dari perjalanan Paulus dan kita akan melihat bagaimana dia mengalami semuanya itu dan bagaimana dia akhirnya kuat dan berkemenangan. Ayat 9 dari Kisah 16. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi Rasul Paulus mendapatkan satu penglihatan. Saudara, penglihatan itu beda dengan mimpi. Kalau mimpi pada waktu tidur, kalau penglihatan pada waktu melek. Tetapi dua-duanya sama, pasti seperti gambar layar yang gambar adegan di televisi yang jalan. Nah, pada waktu itu Paulus mendapatkan suara Tuhan. Suaranya tentang apa? Dia mendapatkan satu penglihatan ada seorang Makedonia. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. There is a man. Ada seorang laki-laki. Jelas sekali seseorang Makedonia ini adalah seorang laki-laki. Berdiri di situ dan berkata kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi Paulus ini mendapatkan sebuah penglihatan mengenai pria yang meminta pertolongan supaya Paulus menyeberang ke Makedonia. Ini sama seperti diumpamakan kalau saudara dapat janji Tuhan. Saudara mungkin dapat janji tentang kesehatan, tentang kesembuhan, tentang berkat, tentang pekerjaan, apa saja. Mirip dengan ayat 9. Mari kita lihat bagaimana perjalanan dari visi ini. Anda perhatikan di ayat yang ke-10. Kita lihat dulu ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah, Paulus segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Jadi dia ini menafsirkan penglihatan itu bahwa Tuhan mau kami itu memberitakan Injil kepada orang di Makedonia. Jadi Paulus mungkin segera cari tiket, naik kapal, pergi ke Makedonia. Nah, ini satu pelajaran pertama yang harus kita belajar dari sebuah janji. Ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah janji atau nubuatan dari Tuhan, maka yang dilakukan oleh Paulus adalah dia melangkah. Dan saudara dan saya harus melangkah. Kalau Tuhan memberikan janji tentang kesembuhan misalnya, saudara harus melangkah. Melangkahnya gimana dong Bu kesembuhan? Tuhan bilang begini, kalau kamu minta sesuatu, istilahnya apa? Bertindaklah seperti kamu telah menerimanya. Nah, kalau kita mengatakan Tuhan memberikan janji kesembuhan, maka yang harus saudara dan saya lakukan adalah bersikap seperti sudah menerima. Jadi kita katakan, aku sembuh, aku sehat, pinggangku tidak sakit lagi, aku sehat, aku kuat. Nah, itu salah satu contoh bentuk langkah yang simple, ya Bapak Ibu. Dan saya sering ngomong sama anak-anak muda, di kebaktian muda, anak-anak muda, kalau Tuhan memberikan kamu sebuah janji bahwa kamu akan mendapatkan jodoh, maka melangkahlah. Melangkah bagaimana? Keluarlah, bergabung dengan komunitas, di mana ada banyak anak-anak muda yang seusia, sepantaran dengan kamu. Jadi jangan mengunci diri di kamar, jangan tidak pernah keluar rumah, lalu kemudian berharap akan seperti Mr. Bean, tulang rusuk saudara jatuh di depan rumah, lalu ketok pintu dan berkata, Tuhan bicara. Katanya tulang rusuk saya ada di sini. Saudara tidak bakal kejadian deh itu, kalau mungkin di perjanjian lama bisa terjadi, kalau perjanjian baru sudah nggak seperti itu ya. Jadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus,
adalah dia melangkah. Nah, ini saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan janji, melangkahlah. Kalau Tuhan berjanji akan memberikan sebuah rumah, memberkati saudara dengan sebuah rumah, nggak lagi kontra-kontra, maka saya menghimbau, mengajak saudara melangkahlah. Melangkah gimana, buruh atau nggak punya duit? Cari dulu dong. Cari kan nggak pakai duit, Bapak Ibu. Cari rumah yang di daerah mana, dan rumah seperti apa yang saudara suka. Mulai nanya sama brokernya, mulai nanya sama agen propertinya, mulai nanya, kemudian mulai dibawa dalam doa. Itu langkah baby step, langkah bayi banget yang bisa kita lakukan. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, kita lihat mulai dari ayat yang ke-13. Ini ceritanya Rasul Paulus sudah sampai ke Makedonia. Anda akan lihat perjalanannya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Ini sudah masuk di Makedonia. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika Paulus mendapatkan janji Tuhan soal Makedonia, ada seorang pria yang lagi butuh diinjilin. Yang pertama ditemui oleh Rasul Paulus ketika ketemu di Makedonia bukan seorang pria, tapi yang pertama kali ditemukan oleh Rasul Paulus adalah perempuan. Nggak berhenti sampai di sana, lihat, perempuan. Oke? Yang ditemukan oleh Rasul Paulus adalah perempuan. Sama sekali tidak ada prianya. Kita lihat ayat yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu ada yang bernama Lydia turut mendengarkan. Jadi perempuan semua. Lalu kita lompat. Kemudian ke ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Anda perhatikan, lihat. Perempuan terus. Padahal di mimpinya, di penglihatannya, di nubuatannya adalah seorang pria. Tetapi yang ditemukan perempuan. Ini pelajaran kedua yang kita bisa tarik dari cerita ini, bahwa sebuah janji atau nubuatan, atau vision dari Tuhan, pasti akan berhadapan yang pertama-tama itu dengan lawan baliknya, kebalikannya. Jadi, Anda akan lihat, dapat janji Tuhannya seorang pria, yang dihadapin realitanya adalah wanita. Ini yang Anda harus sadari, ketika Tuhan memberikan sebuah janji, Anda jangan kaget, maka yang akan segera Anda temukan adalah kebalikannya. Sering ngalamin begitu Bapak Ibu? Tuhan bernubuat, berjanji akan memberkati, lah kok tambah parah keuangannya, ya kan? Tuhan berjanji akan memberkati dengan terobosan pekerjaan saudara, lah kok tambah menurun. Tuhan berjanji akan memberikan jodoh, kok malah sepi pasarannya, kok malah nggak ada yang telepon, kok malah nggak ada yang pendekatan, jangankan PDKT, Bu, ngelerek aja juga enggak. Nah, kok tambah adem ayem, kok tambah sunyi senyap. Jangan kaget, karena itu pun sudah dialami oleh banyak anak-anak Tuhan di Alkitab. Anda ingat cerita tentang Yusuf? Tuhan janji gini, aku akan membuat engkau menjadi pemimpin, kan, melalui mimpi di mana dia melihat berkas-berkas gandum punyanya saudaranya dan punyanya papanya, semua tunduk kepada dia, ya kan? Akan membuat dia menjadi pemimpin. Tetapi Anda tahu langsung hari setelah kejadian itu, apa yang dihadapin Yusuf pertama kali adalah sumur. Boro-boro ditinggikan. Dalam kondisi sama rata aja, enggak, malah kebalikannya, total drastis, langsung diinjak-injak di bawah sumur. Setelah dari sumur, dijual jadi budak. Bapak Ibu, saya baru ngerti kalau jual budak di Israel itu ditelanjangi loh saudara. Kenapa? Karena mereka kalau melihat budak, mereka harus pastikan nggak ada panunya, nggak ada kelainan kulit di balik bajunya. Jadi Anda bayangkan orang ganteng kayak Yusuf, yang tadinya selalu dikasih pakaian yang serba indah sama bapaknya, tiba-tiba pakaian serba indah. Pakaian adalah bicara tentang jabatan, pakaian bicara tentang kehormatan, pakaian bicara tentang status.
Tapi Alkitab menceritakan hal yang terjadi pada Yusuf setelah mendapatkan banyak mimpi adalah dia ditelanjangi, dia dimasukkan ke sumur, dijual jadi budak. Anda perhatikan kebalikannya sama sekali. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan kaget kalau Anda akan mengalami bahwa setiap visi atau setiap janji dan nubuatan, Anda mengalami kebalikannya. Selanjutnya, saya ajak lagi melihat hal ketiga yang kita perlu belajar. Kita lihat ayat yang ke-19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Kalau Anda melihat di ayat ini, apakah visi yang dialami oleh Rasul Paulus digenapi? Sama sekali tidak. Anda lihat, pertama kali dia ketemu para perempuan. Perempuan-perempuan yang dia temuin pertama masih baik-baik. Lihat. Kemudian di ayat 16 kita baca tadi, dia ketemu perempuan gila. Kenapa saya bilang perempuan gila? Kelihatannya Alkitab menuliskan perempuan ini punya roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Anda perhatikan ayat 17. Perempuan ini bukan cuma punya roh tenung, tapi gila menurut saya. Karena mengganggu sekali. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Berita yang diteriakkan oleh perempuan gila ini benar, tidak salah. Bahwa Paulus memang hamba Tuhan. Dan yang diberitakan memang jalan keselamatan. Tetapi masalahnya perempuan ini berteriak-teriak. Setiap menit berteriak-teriak. Alkitab menuliskannya, ayat 18, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kehadiran perempuan ini bukan mensupport pemberitaan Paulus untuk menginjil, tapi justru mengganggu, makin mengganggu. Sampai di titik ini, Anda lihat apa yang didapatkan oleh Paulus tentang janji Tuhan sama sekali tidak ada titik terang. Malah yang dia hadapin gangguan yang menyakitkan, gangguan yang berisik sekali. Tiap menit perempuan ini, bayangin, Paulus lagi berusaha ngomong, saudara-saudara aku mau, dengarkanlah ini hamba-hamba Tuhan. Dia memberitakan jalan selamatan. Ya, Bu, sabar Bu, tenang Bu, saya mau ngomong Bu. Saudara, saya mau saksi nih. Kami mau, dengarkanlah, inilah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan jalan keselamatan. Coba Anda bayangkan gitu. Ini ngomong belum selesai, perempuan ini nyela terus. Dan dia mengganggu sekali. Anda perhatikan. Satu pelajaran lagi yang kita dapatkan. Lihat Bapak Ibu. Bukan cuman Paulus sudah melangkah, tapi kemudian apa yang dihadapin realita yang terbalik. Tetapi hal yang ketiga yang Bapak Ibu harus ingat. Dalam perjalanan kita menunggu janji Tuhan digenapi, janganlah kaget. Karena iblis akan makin terus menyerang saudara dengan tujuan supaya saudara stop. Saudara menyerah, supaya saudara berhenti, saudara tidak lagi menganggapi janji Tuhan, saudara tidak lagi menaruh iman kepada janji Tuhan, saudara menyerah, kalah. Ini tujuan iblis. Memang kelihatannya perempuan ini memberitakan berita yang sama. Tetapi kehadirannya dia mengganggu sebetulnya dengan tujuan supaya Paulus itu stop. Iblis akan berusaha dengan banyak cara supaya iman Bapak, Ibu, dan saya terhadap janji Tuhan berhenti. Supaya penantian saudara untuk melihat penggenapan janji Tuhan itu berhenti. Iblis akan pakai banyak cara untuk bikin saudara menyerah. Saya mengingat teman saya yang kemarin mengajukan permanen resident 37 kali.
Aduh, Bapak Ibu, saya tidak bisa bayangkan 37 kali. 5 kali aja mungkin dan nyerah-nyerah memang dasar. Mungkin saya akan berpikir gini, dasar mungkin aku memang kurang pinter ya bahasa. 37 kali itu amazing loh. Tetapi luar biasanya dia 37 kali tidak menyerah. Walaupun yang ke-37 tetap 5, saudara. Luar biasa banget. Saudara, saking dia itu kepepet. Kepepet apa, Bu? Kalau dia enggak kepepet, saya percaya dia akan terus ngambil tes Inggris yang ke-38. Cuman dia tuh kepepet. Kepepet apa? Umur. Jadi, di Australia ini kalau Anda ngajukan PR, sudah melewati umur 45, enggak bisa. Nah, dia ini bulan Maret ini 46. Jadi nggak nutut. Gitu loh Bapak Ibu. Sobok nutut, kalau misalnya ada waktu, saya yakin dia akan teruskan. Ini orang yang saya pikir, gila banget. 37 kali loh. Les Inggris, belajar Inggris, nggak lulus-lulus. Tetap 5 dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saya sampai godain dia. Kamu demen banget ya sama angka 5? Iya, C. Tapi memang pinter kamu milih angka 5. Angka 5 tuh kalau di Alkitab angka favor. Oh iya, C? Iya. Itu angka favor. Saya guyonan sama dia. Di tengah keputusasaannya dia. Terus saya bilang, angka 5 itu favor. Nah, di sini kan ada Pak Benjamin. Pak Benjamin, angkanya Benjamin tuh 5, Pak. Wah, jadi jangan ditembak ya Pak Lutri. Nggak akan keluar. Cuman angkanya Pak Benjamin tuh angkanya 5, Pak. 5 itu favor. Nah, kalau kita belajar tentang tokoh Benyamin di Alkitab, hidupnya penuh dengan favor. Hoki melulu. Nah, saya berdoa Pak Benyamin, hidup Pak Benyamin, hoki melulu. Dari hoki ke hoki, dari hoki ke hoki. Ya Pak. Kalau saudara Inggrisnya dapat 6, terus lulus PR, ya itu memang harus kayak gitu, harus 6. Tapi teman saya yang di Melbourne ini, Inggrisnya sampai yang ke-37 kali, tetap 5. Terus kemudian dapat permanent resident. Itu namanya hoki, Pak, ya. Itu namanya kemurahan Tuhan, favor. Nah, saudara bayangkan, iblis itu akan berusaha mengganggu, sampai akhirnya supaya menghentikan saudara. Ternyata Rasul Paulus tidak berhenti. Ketika perempuan ini mengganggu, membuat berisik, Rasul Paulus tengking, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga roh itu keluar, mandek deh perempuan ini berhenti. Nah, Anda lihat ayat 19, iblis tidak berhenti. Oke? Jadi kalau saya mau bilang sama saudara, iblis tidak akan berhenti. Kalau begitu, saudara jangan berhenti. Jangan biarkan iblis berhasil membuat saudara berhenti. Lihat, iblis tidak berhenti. Apa yang terjadi? Perempuan, orang-orang itu, tuan-tuan dari perempuan itu, yang tadinya banyak dapat jien, dapat kekayaan dari perempuan roh tenung, saudara karena penghasilannya lenyap, lalu mereka menangkap Paulus dan Silas. Jadi rupanya tuan-tuan perempuan ini pejabat Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka bisa punya otoritas untuk bisa menangkap Paulus dan Silas. Berarti ini rupanya pejabat-pejabat. Jadi ini zamannya sekarang itu gini loh. Pejabat ini pakai orang pintar. Jadi pejabat ini pakai dukun. Jadi gara-gara dukun ini mereka tuh kaya. Nah, saya percaya sekarang praktek seperti ini masih banyak, ya kan? Nah, dukunnya ternyata sudah tidak sakti lagi, saudara. Ngamuk, marah pejabat-pejabatnya, penghasilannya ketutup. Lalu mereka menangkap Paulus dan Silas, menyeret ke pasar untuk menghadap ke penguasa. Jadi mereka punya, istilahnya, mereka punya kuasa terus menghadap penguasa yang lebih tinggi. Nah, terus di ayat 20, perhatikan, lihat Bapak Ibu. Ini kalau cuma rakyat jelata belum tentu didengarkan sama penguasa. Jadi mungkin mereka juga banyak menyogok ini ya, penguasa-penguasa, polisi, tentara. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota, pembesar kota. Jadi mereka mungkin pejabat tingkat RT RW kayak gitu-gitulah saudara ya. Berkatalah mereka katanya,
Orang-orang ini mengacau kota kita, kata mereka, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Perhatikan. Mengoyakkan pakaian dari tubuh Paulus dan Silas dan menyiksa mereka. Iblis tidak berhenti, Anda lihat. Ketika iblis kirimkan perempuan tenung, Paulus dan Silas tidak berhenti. Kemudian iblis mengirimkan cara yang lain, yaitu membuat mereka dipenjara. Alkitab menuliskan ayat yang ke-24, kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata dungeon. Dungeon itu bagian penjara yang tertutup rapat, dalam arti tidak ada bolongan, tidak ada jendela. Nah, kalau Anda melihat penjara yang seperti jeruji-jeruji, kan kita masih bisa melihat cahaya. Nah, dungeon itu betul-betul Anda tidak bisa melihat cahaya. Sehingga mereka itu nggak tahu itu malam atau itu siang. Anda bayangkan, dan bukan cuma itu, Paulus dan Silas dipasung. Tangan dibelenggu, kaki dirantai juga. Anda perhatikan. Iblis akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuat saudara dan saya berhenti. Pelajaran yang ketiga, iblis akan berusaha membuat saudara dan saya berhenti menantikan janji Tuhan sampai digenapi. Berapa banyak orang yang mendapatkan janji Tuhan akan mendapatkan keturunan. Kemudian di tengah perjalanan mereka menyerah. Dan mereka bilang, mungkin memang sudah takdir bahwa saya tidak akan dapat keturunan. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menepatin. Saya pernah ketemu dengan seorang teman di Surabaya, seorang pendeta dari sebuah gereja kecil di daerah Surabaya Timur. Pada waktu dia umur 29 tahun, dia mengalami menopause dini karena sebuah kesalahan malpraktek. Jadi satu kali dia mengalami seperti ada tumor di dalam kandungan, di dalam rahim, sehingga akhirnya dia dioperasi, dan dokter yang mengoperasi dia ngawur. Sehingga apa yang terjadi, indung telurnya diangkat satu. Tetapi anehnya Bapak Ibu, anehnya juga, walaupun indung telurnya diangkat satu, indung telur yang satu lagi entah gimana tidak berfungsi. Sehingga pada umur 29 tahun dia berhenti menstruasi. Dan kemudian ketika dia periksa ke dokter, dia positif mengalami menopause dini. Ketika dia menikah sekitar umur 30-an, sebelum dia menikah, suami yang mau menikahi dia kasih tahu, pria yang menikahi dia itu dikasih tahu, kalau kamu mau menikah sama saya, kamu harus siap untuk tidak punya anak. Sebab saya sudah pasti tidak bisa punya anak. Suaminya sebelum menikah bilang, iya, aku menerima kamu apa adanya. Berjalan dengan beberapa tahun pernikahan, tiba-tiba suaminya berubah pikiran. Dan dia bilang, asik ya kalau kita punya anak. Kamu kan sudah tak kasih tahu kalau kita tidak akan punya anak, karena aku udah tidak bisa. Suaminya bilang, kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap beberapa kali suaminya selalu ngomong begitu, istrinya sampai ngamuk. Saudara, satu kali seorang hamba Tuhan pernah tumpang tangan kepada mereka berdua dan menubuatkan bahwa mereka akan dikaruniai keturunan. Istrinya ketawa, Bapak Ibu, sama seperti Sarah ketawa. Bagaimana mungkin aku punya keturunan? Wong aku sudah menopause, tidak pernah mengeluarkan sel telur. Jadi sudah berapa tahun menopause. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan tuh ya dan amin. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, 1 tahun kemudian dari sejak dia dinubuatin, tiba-tiba beberapa bulan, tiba-tiba perutnya itu tambah lama tambah besar. Dia berpikir, waduh, jangan-jangan tumor saya kembali lagi. Tumor saya balik. Dan kemudian dia periksa ke dokter, tidak pernah terbersit dalam pikirannya bahwa dia hamil. Karena dia tidak pernah bisa tahu kapan dia terlambat. Karena dia sudah lama tidak pernah mens.
Ternyata dia positif, sudah hamil sekitar 4 bulan. Saudara, hampir 4 bulan. Yang saya mau katakan pada Bapak Ibu adalah begini. Bayangkan, saya membayangkan ceritanya dia itu seperti Sarah. Sudah dalam kondisi menopause, masih bisa hamil. Kalau Tuhan sudah berjanji, Abraham bilang begini, sebab engkau berkuasa untuk melakukan apa yang kau janjikan. Amin Bapak Ibu. Tetapi iblis akan berusaha untuk membuat saudara berhenti dan menyerah. Tetapi yang hebat dari yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, Anda lihat. Pada waktu Paulus mendapatkan visi dari Tuhan, bahwa dia akan menjumpai seorang laki-laki yang butuh diinjili. Dia temukan hanya perempuan semua. Tapi Anda lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Waktu yang dia temukan hanya perempuan, dia tidak berhenti menginjil loh Bapak Ibu. Dia tetap memberitakan Injil, walaupun bukan laki-laki dari Makedonia. Di dalam mimpinya, laki-laki. Dan mungkin, kalau saudara dan saya di posisi Rasul Paulus, mungkin kita akan bilang begini, oh, bukan laki-laki, jadi aku ya tidak usah menginjil, bukan laki-laki kok. Tetapi Anda lihat, Rasul Paulus tetap memberitakan Injil, walaupun bukan laki-laki. Anda perhatikan itu. Intinya, pelajaran yang berikutnya yang saya mau ingatkan pada Bapak Ibu di dalam menunggu janji Tuhan adalah ketika visi atau vision berlawanan dengan realita, tetaplah stick to the mission. Tetaplah melakukan misi saudara. Tetaplah kerjakan apa yang menjadi bagian saudara yang bisa saudara lakukan. Jangan menyerah. Seandainya perempuan 12 tahun pendarahan menyerah, Alkitab menuliskan dia sudah berobat dengan segala macam cara dan sudah habis uangnya. Berarti wanita ini sudah jatuh miskin dan tidak juga sembuh. Seandainya hari itu dia menyerah, dia tidak akan pernah mendapatkan mujizat. Saya kagum juga dengan kenalan saya dari Melbourne, 37 kali ujian Inggris, tidak menyerah. Itu saya bilangkan pada Bapak Ibu, kalau dia belum terlambat umurnya, dia akan ujian. Saya tanya sama dia, lu kalau umurnya masih keburu, lu ujian lagi nggak? Ujian lagi, C. Berapa kali? Nggak tahu, pokoknya gua ujian lagi. Saya sampai bilang begini, pokoknya sampai bukan saya yang bosen sama IELTS yang bosen lihat saya. Dia bilang begitu. Wah, semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Pokoknya bukan saya yang bosen sama Inggris. Bahasa Inggris yang bosen lihat saya. Pokoknya dia bilang gitu. Wah ini gila banget. Saudara, saya berharap semangat ini tidak akan, istilahnya akan juga menular ke saudara dan saya. Kalau Anda seperti Rasul Paulus, Anda lihat, stick to the mission, walaupun realitanya berlawanan. Lakukan terus. Kalau Tuhan sudah bicara, Anda akan mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh. Ya, tetaplah bergaul, tetaplah bersosialisasi. Jangan berhenti di satu kesempatan di mana Anda ketemu banyak teman-teman yang oh kok enggak ada semua, kok enggak cocok, kok enggak ada yang melihat ke saya, kok enggak ada yang PDKT. Jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah ya. Sarankan anak-anak youth, jangan menyerah. Loh Bu, apa gitu tuh enggak ngoyo? Oh enggak. Kan Alkitab bilang begini, seorang janda yang minta sama hakim yang jahat kan terus-menerus ketok pintu ya kan? Sampai hakimnya bosen. Saya percaya ini yang terjadi pada teman saya di Melbourne. Ini IELTS-nya yang bosan sama dia. Dan dia tetap 5 juga, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ini yang ajaib. Tuhan bisa mendatangkan mujizat dari cara apapun. Amin, saudara. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tetap melakukan misi. Dia mendapatkan message, pesan tentang menginjili. Dia tetap memberitakan. Dia tetap ngomong. Dia tetap buka mulut, saudara. Ya kan? Dia tetap buka mulut. Hasilnya apa? Lihat, ada seorang perempuan bernama Lydia yang ditobatkan, ya kan? Seorang penjual kain ungu tua. Ada perempuan lagi yang ditobatkan. Siapa? Dukun tadi itu ditobatkan. Coba Rasul Paulus tidak menginjil, tidak ada buahnya Lydia dan perempuan dukun itu. Anda bisa lihat, tetap tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Ada buah-buah yang dihasilkan dari apa yang kita lakukan. Lihat, iblis tidak berhenti kan? Paulus sama Silas dibikin, ditaruh, dijebloskan di penjara yang paling gelap.
Mungkin iblis tuh kalau ngomong itu kayak gini, rasain kamu ya. Ngomong terus, kamu mau ngomong sama siapa? Ayo, ngomong. Siapa yang kamu mau beritain Injil sekarang? Ngomong tuh sama tembok. Ngomong tuh sama tembok. Tapi yang amazing, Anda lihat nih ya, ayat 25, perhatikan. Beneran nih, Paulus dan Silas tetap ngomong sama tembok, Bapak Ibu, beneran. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi rupanya suaranya keras nih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sampai ruangan yang penjara yang di depan ini dengar. Karena mereka suaranya keras. Anda lihat, tembok pun tidak bisa menghalangi Paulus untuk berhenti membuka mulutnya. Saya mau ini menjadi semangat buat kita semua. Jangan berhenti untuk melakukan apa yang bisa saudara lakukan. Anda mungkin mendapatkan janji Tuhan mengenai anak-anak akan berubah menjadi luar biasa. Jangan pernah berhenti. Minimal, kalau Anda sudah tidak bisa ngomong kepada mereka, minimal Anda bisa menyanyi seperti Rasul Paulus. Tangan dan kaki Paulus diikat. Tidak bisa jalan kemana-mana. Tidak bisa menemui orang. Tetapi Anda lihat apa yang dia lakukan. Minimal dia bisa tetap deklarasi, dia tetap bisa menyembah Tuhan, dia bisa tetap menyuarakan puji-pujian. Perhatikan, dia tidak berhenti loh, mulutnya tetap dibuka loh. Saya berharap ya, ini orang yang benar-benar luar biasa seperti teman saya, 37 kali tidak mau tahu dia. Tetap dia akan ujian. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh Paulus. Kalau saudara misalnya nih, pengen punya keturunan, Tuhan sudah janji akan memberikan anak. Ya melangkahlah. Melangkahnya bagaimana? Ya saudara enggak usah diterangkan secara detail lah. Ya melangkahlah, ya kan? Ada orang yang ketemunya sama suami itu jarang-jarang. Terus doanya Tuhan janji memberikan anak. Saya kan jawab gini, gimana Tuhan mau memberikan lu anak? Lu melangkah aja enggak? Ya kan? Iman tanpa perbuatan mati. Melangkahlah. Berapa banyak, Bu? Ya sesering mungkin, sebanyak-banyaknya. Terus kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Kalau sampai pada satu titik, udah Bu, capek Bu. Masa bekerja terus capek Bu. Kalau sampai pada satu titik saudara lelah, minimal mulut kita bisa menyembah. Minimal kita bisa menaikkan pujian. Kita tetap bisa masuk di dalam penyembahan. Saya percaya yang didoakan oleh Rasul Paulus adalah begini, Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Aku tidak mengerti kenapa sampai hari ini aku belum melihat penggenapan janjimu. Tetapi kepadamu aku percaya. Mungkin dia akan berdoa begini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mungkin dia menguatkan imannya. Saudara, itu yang maksimal yang dia bisa kerjakan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi titik puncaknya. Perhatikan, Alkitab menuliskan gempa bumi terjadi, lalu pintu-pintu tiba-tiba buka. Lihat, kepala penjara di ayat 27. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka. Ayat 27, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Saudara, sebelumnya kepala penjara sudah dipesanin supaya menjaga mereka dengan sungguh-sungguh, menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh di ayat 23. Saudara bisa temukan, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Lah, tiba-tiba terjadi pintu penjara buka semua, langsung kepala penjara mati dah gua, udah mati nih. Dia pikir sudah semua pasti keluar. Siapa yang enggak bakal keluar? Wong penjara pintunya dibuka kok. Dia sampai menghunus pedang dan dia hendak membunuh diri. Perhatikan ayat 28. Ini titik puncaknya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara, Paulus bilang, jangan Pak, jangan bunuh diri. Kami masih ada di sini. Kami masih ada di sini. Perhatikan ayat 29, kepala penjara menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
Kemudian ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi dia melihat kuasa Tuhan dimanifestasikan, lalu dia tanya, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya selamat? Jawab Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Hari itu Alkitab menuliskan di ayat yang ke-32, perhatikan. Lalu mereka, siapa? Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Hari itu juga kepala penjara membawa mereka dan basuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Anda lihat ayat 33. Perhatikan ayat 33, kalimat terakhir. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Tadi saya ajak lihat, Kisah Rasul 16 ayat 9, pertama kali Paulus dapat penglihatan. Penglihatan apa Bapak Ibu? Seorang pria dari Makedonia. Ayat 33, perhatikan apa yang terjadi. Seorang pria dari Makedonia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bukankah ayat 33 adalah penggenapan dari ayat 6? Betul Bapak Ibu? Untuk menggenapi dari ayat 6 sampai ke ayat 33, butuh berapa ayat? Melalui wanita-wanita, melalui dukun gila, melalui penjara. Tetapi pada akhirnya, janji Tuhan, ya dan amin. Inilah perjalanan dari sebuah nubuatan atau janji Tuhan Bapak Ibu. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa belajarlah untuk kita melihat setiap janji Tuhan. Jangan kaget kalau kemudian Anda melihat bukan penggenapan, ya, tapi kebalikannya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetaplah stick kepada mission. Tetap kerjakan, tetap lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Jangan menyerah, jangan berhenti, sebab janji Tuhan pasti digenapi. Dan yang ketiga, Anda perhatikan usaha yang dilakukan oleh iblis. Dia akan berusaha untuk menghentikan saudara. Tetapi ingat, pada akhirnya Tuhan tidak pernah gagal menepati apa yang dia janjikan. Amin saudara. Saya berdoa semua yang menunggu janji Tuhan tidak menyerah. Oke? Tidak menyerah, perhatikan, melangkahlah. Dan ingat, setiap kali kita melangkah, jangan kaget kalau realitanya terbalik. Iblis akan selalu berusaha terus mengganggu dan menghentikan saudara. Tetapi seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tetaplah tidak menyerah sampai firman dan janji Tuhan digenapi. Teman saya dari Melbourne sukacita sekali, seminggu yang lalu dia telepon saya, ketawa-ketawa. Lalu dia bilang, aduh puji Tuhan, Tuhan itu akhirnya menggolkan PR-nya, walaupun bahasa Inggrisnya tetap 5. Anda lihat, Tuhan berkuasa. Sekalipun persyaratan harus bahasa Inggris 6, Tuhan berkuasa untuk memberikan jalan. Jangan menyerah Bapak Ibu, semua yang sudah menunggu janji Tuhan. Ini kita memasuki masih di awal tahun ya. Jadi mungkin saudara berkata, aku pernah dapat nubuatan, tapi kenapa sampai hari ini belum terjadi? Jangan menyerah Bapak Ibu, jangan menyerah. Ingat ya, Anda harus melangkah. Bu, saya sudah melangkah, Bu. Jangan berhenti untuk melangkah. Bahkan kalau melangkah pun sudah tidak bisa, mulut saudara kan tidak dikunci. Tetaplah mengucapkan deklarasi, tetaplah memperkatakan firman, tetaplah memperkatakan blessing, tetaplah memperkatakan iman, dan tetaplah mengatakan dengan hal-hal yang baik. Jangan pernah berhenti. Ingat Bapak Ibu, dari semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semua digenapi. Dan ingat juga kata firman Tuhan, Abraham percaya
walaupun badannya makin lemah, tetapi imannya tidak makin lemah. Sebab ia percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menepati apa yang Dia janjikan. Amin, saudara. Yuk, sama-sama kita menghampiri Tuhan. Kita akan siapkan untuk perjamuan tubuh dan darah. Saya berharap Bapak yang mimpin pujian, bolehkah saya mengajak kita sekali lagi menghampiri hadirat Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu ayat yang menjadi pegangan saya. Bapak Ibu bisa buka Efesus. Kitab Efesus pasal 1. Sebelum kita masuk perjamuan kudus. Kita akan lihat dari ayat ke 16. Saya mau menerangkan sedikit mengenai perjamuan kudus secara cepat, supaya saudara dan saya bisa melakukan perjamuan kudus dengan dasar yang benar. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini doanya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat 17. Dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan itu memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kalau bahasa sederhananya itu gini, Rasul Paulus itu berdoa supaya saudara dan saya itu bisa ngerti dengan benar. Ngerti apa? Ayat 18. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Sama seperti Paulus berdoa untuk jemaat Efesus supaya Tuhan menjadikan mata hatinya terbuka. Saya berharap juga malam ini hati kita boleh terbuka, ngerti, ngeh. Orang Indonesia bilang ngerti, ngeh dong. Agar kamu mengerti apa? Pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Supaya kita mengerti betapa kayanya bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Saudara dan saya itu adalah anak-anak Tuhan yang ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita selamat karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Rasul Paulus tuh bilang gini, supaya kamu tuh bisa mengerti betapa kayanya bagian yang kamu punya sebetulnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bagian apa? Yuk kita lihat ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi ternyata orang-orang yang sudah terima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dikatakan gini, supaya kamu tuh ngerti betapa kayanya bagian yang kamu punya. Dan betapa hebatnya kuasa yang Tuhan berikan yang kamu punya. Ayat 20. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi dengan kata lain itu gini, bagian yang kaya, fasilitas yang kaya, dan kuasa yang hebat yang saudara dan saya punya, itu bisa terjadi karena kematian Yesus. Jadi kalau malam ini kita melakukan perjamuan kudus, ini sebetulnya merupakan hal yang luar biasa. Karena Paulus tuh bilang gini, aku tuh berdoa supaya kamu tuh mengertilah. Banyak orang melakukan perjamuan kudus, tapi kita nggak ngerti. Kita cuma melakukan ini sebagai ritual, karena gereja melakukan. Bahkan ada banyak pengajaran-pengajaran yang akhirnya membuat kita jadi diarahkan ke jalan yang salah. Rasul Paulus sampai bilang, aku berharap mata hatimu itu terbuka. Tentang apa? Tentang betapa kayanya bagian yang kamu punya. Warisan yang kamu punya itu betapa dahsyat. Yang dikerjakan karena kematian Yesus. Dan kebangkitannya. Berarti tubuh dan darah perjamuan kudus. Itu dahsyat. Nah, apa? Fasilitas apa? Bahkan Rasul Paulus belum sampai ngomong fasilitas apa, dia tapi masih menceritakan tentang betapa hebatnya warisan yang kita punya dari perjamuan kudus ini.
dengan kematian Yesus. Yaitu apa? Lihat, yang dikerjakan dalam Yesus, ayat 21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Paulus tuh bilang gini loh, gara-gara Yesus mati dan bangkit, saudara dan saya tuh dapat warisan. Warisannya ini lebih hebat dari segala nama yang dapat disebut. Berarti nama apa? Nama apa aja? Kata ayat 21. Tiap nama yang dapat disebut. Nama apa aja? Nama apa, Bu? Nama penyakit termasuk. Nama masalah termasuk. Nama apa aja? Perhatikan. Ayat 22. Nah, ini loh fasilitas atau warisannya yang saudara dan saya punya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit, berarti kan mengalahkan semuanya. Semua itu apa? Ayat 22, segala sesuatu. Coba Bapak Ibu cross-check dengan saya ya. Kalau menurut pengertian saya, segala sesuatu ya segala sesuatu. Betul enggak Bapak Ibu? Ada yang bilang begini, Bu, segala sesuatu itu maksudnya dosa, bukan kesembuhan. Saya bilang gini loh, kalau segala sesuatu itu enggak masuk kesembuhan, ya mestinya ditulis dong. Dan segala sesuatu kecuali kesembuhan, kan gitu toh. Nah, Alkitab bilang segala sesuatu, berarti termasuk kesembuhan. Telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Berarti kan sudah dikuasai, betul ya Bapak Ibu? Benar ya? Makanya Alkitab bilang, penyakit kita telah ditanggungnya. Betul ya? Dia telah mengalahkan penyakit. Betul Bapak Ibu? Makanya ada ayatnya, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Betul? Setuju? Penyakit kita yang ditanggungnya. Nah ini ayatnya, berarti segala sesuatu termasuk penyakit nggak? Termasuk. Segala sesuatu termasuk, mau tanya nih, segala sesuatu termasuk berkat keuangan nggak? Karena ada yang bilang enggak. Bapak Ibu jawab deh, gimana? Kalau mau debat-debat di antara Anda sendiri deh. Jadilah sesuai iman masing-masing. Tapi kalau menurut saya, segala sesuatu berarti segala sesuatu. Semuanya. Betul ya? Ditaklukkan oleh Yesus karena dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan semua dosa. Makanya ada ayat yang bilang, aku menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Nah, ada yang mengkhotbahkan itu artinya miskin rohani. Saya kok percaya nggak cuma itu ya, lebih dari itu. Nah, terus kemudian, lihat. Ini yang ajaib. Dan, yuk perhatikan ayat 22, Bapak Ibu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, yaitu Kristus telah diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada jemaat. Berarti kepada siapa? Saudara dan saya. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan bilang begini, lakukan ini untuk mengingat aku. Dalam bahasa Inggris, do this as a remembrance, sebagai mengingat. Kalau bahasa Indonesia kan ditulis sebagai peringatan akan aku, ya toh? Pendeta-pendeta cuma mengutip dan baca. Nah, lakukan ini mengingat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau orang mengingat, boleh enggak Bapak Ibu mengingat seringkali, boleh enggak? Loh, saya tanya dulu Bapak Ibu, boleh enggak nginget? Seringkali nginget boleh enggak ya Pak ya? Boleh ya? Boleh ya? Berarti gini, berarti ngingetnya tiap hari boleh enggak? Lakukan ini untuk mengingat aku. Anda Bapak Ibu jawab sendiri. Boleh enggak kalau mengingat tiap hari? Berarti kalau sebulan sekali ya berarti mengingatnya sebulan sekali ya. Ya, sebulan sekali. Minggu pertama. Ya. Terus saya tanya, lakukan ini untuk mengingat aku. Waktu Tuhan bilang, lakukan ini untuk mengingat aku, Tuhan ngomong sama pendeta enggak? Enggak. Sama jemaat. Anda baca di Korintus. Sama jemaat.
Berarti yang enggak pendeta boleh enggak? Nah, Anda jawab sendiri. Boleh enggak melakukan ini? Nah, kita banyak kesalahkaprahan di dalam praktek perjamuan kudus. Saya dulu ditakut-takuti Bapak Ibu. Kamu tuh kalau makan perjamuan kudus, kayak makan rotinya, hostinya. Jangan sampai lo cemot-cemot. Jangan sampai ini ada yang misalnya remah-remahnya nih di sini. Nanti itu jadi daging. Kamu keluar dari gereja jadi daging. Nah, aku kan takut Bapak Ibu. Nanti tumbuh jadi kutil lah, gawat ini. Nanti jadi kutil ya apa. Dulu ditakut-takuti gitu Bapak Ibu. Terus hati-hati loh, minum anggur tuh enggak mau habiskan, kamu kurang ajar, itu anggurnya jadi darah. Jadi banyak dari kita akhirnya di misleading ya. Nah, sebetulnya waktu kita melakukan ini, apa yang kita ingat? Bapak Ibu dengar. Setiap kali saya melakukan ini, saya mengingat bahwa semua penyakit sudah dipikul Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Setuju? Berarti Yesus kemudian ngalahkan penyakit kan? Lalu Yesus bangkit. Setuju? Dan waktu Yesus bangkit, badan Yesus sehat nggak? Apa sih ada panui? Apa masih ada kansernya? Enggak kan? Sehat. Nah, Efesus 1 ayat 22 bilang, Nina, penyakit udah tak taklukkan. Dan itu kuasa tak kasih ke kamu. Berarti waktu saya makan ini, saya katakan begini, tubuhku adalah tubuh yang sehat dan baru. Pada waktu saya makan ini, saya katakan hidupku adalah hidup yang sudah diberi kemenangan, sudah diberkati oleh Yesus. Saya katakan itu Bapak Ibu. Ya kalau ada orang yang tidak percaya, Bu, yang ditaklukkan itu cuma dosa. Tapi Tuhan mau kita tetap miskin. Jadilah sesuai imanmu. Ya enggak apa-apa. Sampai enggak bisa bayar listrik, sampai bingung, pusing, enggak bisa bayar listrik. Jadilah sesuai iman Anda. Saya cuma percaya segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Kristus diberikan kepada jemaat. Yuk, kita lakukan perjamuan kudus. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, Bu, bolehkah anak-anak menerima perjamuan kudus? Kalau saya, boleh kalau ngerti. Bahkan kalau saya boleh jujur, Bapak Ibu enggak ngerti, mending carilah untuk mengerti. Baru Anda melakukan dengan benar. Rasul Paulus bilang begini, banyak dari kamu tidak mengerti. Makanya banyak dari kamu yang sakit, bahkan juga mati. Lalu kita menakut-nakutin orang karena kamu melakukan dengan tidak layak. Nah itu ada session lagi. Jadi salah pengertian semua. Kita itu justru karena tidak layak. Kita melakukan ini. Kita mengingat kemurahan yang dia lakukan. Sehingga kita yang tidak layak dijadikan layak. Amin. Saya berdoa pengertian singkat. Nah, ini sebetulnya pelajaran satu session sendiri. Saya singkat supaya Bapak Ibu mengerti perjamuan dengan baik. Yuk, kita sama-sama siapkan hati. Saya boleh minta satu pujian. Sebelum kita masuk, siapkan hati yuk. Saya berdoa Bapak Ibu mengerti betapa kayanya pengharapan yang dia berikan, bagian yang ditentukan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Silakan Pak. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Malam ini kita hati pernah menyerah, jangan berputus
putus asa. Nyawa tak kasih masa, aku tak Mujizat menepati janji Tuhan ada bagi yang Sudah, setia dan percaya. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa buat tubuhmu yang dipecah-pecah. Segala sesuatu telah kau letakkan di kakimu karena engkau sudah bayar lunas dengan tubuhmu yang dicambuk, dicapik-capik, dicincang. Sehingga tubuh yang bangkit sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan penyakit. Saat kami makan roti ini, kami percaya tubuh yang kami hidupi adalah tubuh di dalam tubuh Yesus yang baru, yang penuh dengan kemenangan, yang sehat, dan yang diberkati. Semua bagian tubuh kami dari ujung kepala sampai kaki sehat, segar, sembuh, dan prima dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan. Firman-Mu mengatakan oleh darah-Mu kami telah ditebus dari segala kutuk, dari segala dosa. Kami dilayakkan bukan karena kami baik. Kami dilayakkan karena Engkau yang membayar semua yang harus kami tanggung. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami dibebaskan dari kutuk, baik kutuk keluarga, kutuk keturunan, apapun menjauh dari kami. Dan kami didamaikan dengan Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi milik kepunyaan. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu sendiri yang mengalir di dalam tubuh kami. Mengalir di dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Sehingga segala sel-sel yang salah digelontor, semua sel-sel yang mati boleh dihidupkan kembali. Darah-Mu mengalirkan kehidupan di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, kami terima darah Yesus ini dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan iman. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama kita bawa hati kita kepada Tuhan.